Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Malam Kak Ika. Malam. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta Metaplan atau ibu-ibu sekalian karena sudah berkenan untuk mengikuti Metaplan pada malam hari ini yang diadakan oleh salah satu kelompok mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada saya, Ika, sebagai fasilitator. Kemudian ada Calista sebagai notulen. Kemudian ada Sahira sebagai co-fasilitator. Kemudian ada Ahmad. Kemudian ada Fahri, Latifa, Salvani, Saski, dan juga Lydia. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang teknis pelaksanaan Metaplan pada malam hari ini. Jadi, saya selaku fasilitator akan memberikan beberapa pertanyaan terkait permasalahan AKI atau angka kematian ibu. Seperti yang kita tahu, permasalahan AKI ini masih tinggi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sidoarjo, sehingga butuh upaya-upaya baik dari pemerintah, tenaga kesehatan, maupun ibu itu sendiri untuk menekan AKI atau angka kematian ibu. Kemudian selanjutnya nanti peserta Metaplan atau ibu-ibu sekalian akan memberikan jawaban atau mengutarakan pendapatnya terkait pertanyaan yang saya berikan. Jawaban ini murni dari hasil pengetahuan para peserta Metaplan. Kemudian untuk selanjutnya dimohon kepada para peserta Metaplan yang masih belum on cam untuk bisa menyalakan kameranya. Namun apabila berhalangan karena signal yang tidak mendukung diperbolehkan untuk off cam. Baik, apakah ada pertanyaan terkait teknis pelaksanaan Metaplan? Ada gambarnya apa enggak? Ada Suaranya aja. Foto kamu. Halo. Jadi dia habis lihat kamu karena kayak nih. Tapi kalau ini dipencet nih, Dia ya. dengar suara. Ini nih kalau misalnya kelihatan gambar situ, ini pencet nih yang gambar video. Nggak usah lah. Baik, saya rasa tidak ada pertanyaan terkait teknis pelaksanaan Metaplan. Nah, sebelum kita mulai sesi Metaplan, akan ada sesi ice breaking terlebih dahulu supaya para peserta Metaplan lebih semangat dan lebih fokus dalam mengikuti Metaplan. Ice breaking kali ini akan ada sambung lirik, jadi nanti akan diputarkan beberapa lirik dan para peserta Metaplan atau ibu-ibu sekalian bisa menebak kira-kira kata apa pada lirik selanjutnya. Untuk teknisnya nanti ibu-ibu sekalian bisa langsung menyalakan mikrofonnya bagi yang mengetahui jawabannya. Baik, kepada Kalista, boleh mungkin di-share ice breaking-nya? Iya, nak ini mak. Dah. Nah, terus aku ntar ngomongnya gimana? Dia dengar nggak sih omongan kita? Enggak, ada itu. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri.
Baik, kepada ibu-ibu atau para peserta Metaplan yang mengetahui jawaban dari lagu pertama, bisa menyalakan mikrofonnya. Ini ice breaking supaya nggak tegang dan supaya nanti lebih fresh sebelum Metaplan dimulai. Ini ya jawaban. Iya. Oh. Lel, gimana? Ini dia dengar nggak sih suara kita ya? Suara kita dengar nggak? Dengar. Bintang kehidupan Eka Ardila. Iya, Iya, benar, Mbak. Kalista bisa di... Nah, jawabannya benar sekali. Selanjutnya, Agak tahu, agak ngerti. Mulai itu nek tebak. Kutha wis taliwati sewati tak takoni nanging baik, Ya udah lah, apakah ada yang mengerti? Ya udah sana. Di Kempot Sewu Kuto. Iya, benar sekali. Luar biasa sekali. Keren. Biasa. tutu klambi anyar sing nang jero lemariku nanging Oh, senang aku. Iya. Bojo Iya, sepertinya Anyar. udah ada yang menyanyi ya. Iya. Bojo Anyar. Di Kempot lagi. Pamer bojo ya, Bu, yang benar. Pamer bojo. Pamer bojo anyar pamer bojo. Walau diriku kini telah berdua, dirimu pun tiada berbeda. Namun kenangan Sepanjang jalan sepanjang jalan kenangan. Jawaban baru. Iya, benar sekali, sepanjang jalan kenangan. Sementara sinar surya perlahan mulai Kemesraan. Kemesraan, benar sekali. Nah, baik, selanjutnya. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke sesi Metaplan. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah para peserta Metaplan atau ibu-ibu sekalian sudah siap? Siap. Insya Allah siap. Baik, pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang AKI atau angka kematian ibu? Untuk yang pertama, mungkin kepada Ibu Dita bisa mengutarakan jawaban atau pendapatnya. Angka kematian pada ibu itu jumlah kematian pada ibu yang bisa jadi disebabkan hipertensi ketika saat melahirkan. Baik, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Kemudian selanjutnya kepada Ibu Kartiningsi bisa mengutarakan jawabannya. Angka kematian ibu atau AKI yaitu jumlah kematian ibu selama kehamilan atau pada periode kehamilan atau setelah dia melahirkan atau selama kehamilannya berakhir akibat semua yang berkaitan dengan kematiannya.
yang memperberat kematiannya atau kehamilannya, tetapi tidak disebabkan oleh kecelakaan. Jadi faktor yang mempengaruhi pada saat kehamilannya itu yang menyebabkan kematian sampai dia melahirkannya. Baik, terima kasih Ibu Kartiningsih. Yang selanjutnya, Ibu Rindi Imelia bisa mengutarakan jawabannya. Kalau menurut saya dikarenakan oleh perencanaan kehamilan yang kurang matang dan melahirkan anak yang jaraknya terlalu dekat. Ya. Enggak, sini aja. Baik, selanjutnya kepada Ibu Umi Azahra bisa mengutarakan jawabannya. Kematian ibu ya itu adalah jumlah kematian ibu karena faktor-faktor alami, jadi bukan kecelakaan. Mut. Halo, dengar nggak? Ya bisa ya mikrofonnya ya. Iya, terdengar Ibu. Baik, terima kasih Ibu Umi Azahra. Yang selanjutnya kepada Ibu Erni Kurniati bisa mengutarakan pendapatnya. Halo? Ibu Erni Kurniati, apakah mendengar suara saya? Iya. Iya, baik Bu. Bisa mengutarakan pendapatnya terkait pertanyaan nomor 1. Oh iya. Menurut saya itu jumlah kematian ibu akibat dari proses persalinan, kehamilan, persalinan, sampai pasca persalinan. Itu bisa dikarenakan karena penanganannya atau karena kecelakaan. Bukan karena kecelakaan. Baik, ini jawabannya hampir mirip dengan Ibu Umi Azahra. Apakah ini menjadi satu kelompok mungkin Bu? Maksudnya jawaban yang hampir sama, maka akan kami kelompokkan menjadi satu. Bukan. Hampir sama begitu ya Bu? Atau bukan? Atau Iya, berbeda? Berbeda sih, cuman hampir sama. Baik, hampir sama. Oh. Iya, baik. Hampir sama, Calista bisa dikelompokkan menjadi satu. Baik, yang selanjutnya kepada Ibu Cindy bisa mengutarakan jawabannya. Kematian yang terjadi pada ibu selama proses kehamilan, persalinan, dan setelah masa nifas. Hampir sama juga dengan jawaban sebelumnya. Apakah dikelompokkan menjadi satu, Bu? Atau berbeda? Iya, sama. Iya, baik, Calista bisa dikelompokkan menjadi satu. Kemudian yang selanjutnya kepada Ibu Heni dipersilahkan untuk mengutarakan jawabannya. Baik, terima kasih. Bisa diulang pertanyaannya ya? Maaf tadi sinyalnya kurang jelas soalnya. Oh iya, baik. Tidak apa-apa. Pertanyaannya, apa itu yang dimaksud dengan aki alam kematian ibu? Baik, terima kasih. Apakah kalau menurut terdengar saya, Ibu Heni? Iya, apa yang dimaksud dengan aki ya? Angka kematian ibu ya, kalau nggak salah ya? Iya, benar. Iya. Iya, benar. Oke, menurut saya angka kematian ibu adalah suatu jumlah atau angka di mana yang dapat terlihat ketika
terjadi suatu komplikasi atau penyakit bawaan ketika dalam proses kehamilan, pasca kehamilan atau persalinan. Di mana di sini disebabkan karena kurang aware-nya ibu terhadap edukasi tentang kehamilannya dia sendiri kayak gitu. Atau juga bisa jadi karena kurang perhatiannya dia terhadap kehamilannya dia sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kemudian yang terakhir kepada Ibu Sabella, dipersilahkan untuk mengutarakan jawabannya. Angka banyaknya kematian perempuan saat hamil sejak masa kehamilan. Kedengeran gak sih, Sa? Maaf ya. Iya, baik. Terdengar Ibu. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Nah, baik. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua. Menurut Anda, apakah faktor penyebab kematian ibu, baik itu pada saat hamil, melahirkan, ataupun nifas? Kepada Ibu Dita, dipersilahkan untuk mengutarakan jawabannya. Menurut saya, faktor terjadi... Maaf, bisa diulang pertanyaannya? Faktor penyebab kematian ibu, baik itu pada saat hamil, melahirkan, ataupun nifas. Faktornya salah satunya terlalu banyak pikiran atau stres. Baik, terima kasih Ibu Dita atas jawabannya. Kemudian yang selanjutnya kepada Ibu Rindi Imelia, dipersilahkan untuk mengutarakan jawabannya. Untuk ibu hamil, faktornya adalah pendarahan, infeksi saat hamil, hipertensi, aborsi. Faktor kematian melahirkan mengalami penyakit kardiovaskular, stroke, hipertensi juga. Untuk nifas, infeksi, emboli paru. Sudah, makasih. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kemudian selanjutnya kepada Ibu Umi Azahra, bisa mengutarakan jawabannya. Bisa diulang pertanyaannya? Baik Ibu, apa faktor penyebab kematian pada ibu, baik itu pada saat hamil atau melahirkan ataupun nifas? Oke, pertama ada faktor SDM tentang pengetahuan baik dari ibu itu ataupun keluarga yang mendampinginya. Untuk yang kedua ada faktor ekonomi. Yang ketiga faktor lingkungan. Dan itu kalau dijelaskan banyak nanti aja. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kemudian yang selanjutnya kepada Ibu Heni, dipersilahkan untuk mengutarakan pendapatnya. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, kematian ibu pada saat proses hamil itu bisa disebabkan karena dia kurang aware-nya dengan kesehatan dia sendiri. Bisa jadi juga karena ada proses kelahiran di luar rahim atau epiktomi dan juga preeklamsi atau tekanan darah tinggi. Kemudian pada saat proses persalinan bisa terjadi karena adanya suatu komplikasi yang terjadi saat proses melahirkan, kemudian terjadi suatu pendarahan yang tidak diinginkan. Lalu ketika pada masa nifas juga, ketika si ibu juga mengalami suatu tekanan psikologis juga mempengaruhi terhadap kesehatan pada masa pemulihannya sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pendapatnya. Nah, kemudian yang selanjutnya kepada Ibu Kartiningsi, dipersilahkan untuk mengutarakan jawabannya. Faktor yang menyebabkan penanganan pada saat melahirkan adanya penyakit ibunya.
Halo, bisa didengar? Maaf Ibu, putus-putus, mungkin bisa diulangi? Iya, faktor yang menyebabkan kematian antara lain yaitu terjadinya perdarahan, adanya penyakit penyerta ibunya, salah satu mungkin ada darah tinggi, adanya penyakit infeksi, dan salah penanganan pada saat melahirkan. Baik Ibu, dilihat dari jawabannya ini mirip dengan jawaban sebelumnya. Jadi ini akan dikelompokkan menjadi satu. Apakah benar Bu? Ini hampir sama? Boleh, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian selanjutnya kepada Ibu Erni Kurniati dipersilahkan untuk mengutarakan jawabannya. Ibu Erni Kurniati, apakah bisa mendengar suara saya? Halo, Ibu Kurniati. Baik, mungkin ada gangguan sinyal. Kita coba Ibu yang lain dulu. Kemudian Ibu Cindy bisa mengutarakan pendapatnya terkait jawaban nomor 2. Faktor penyebabnya menurut saya ada karena pendarahan postpartum, terus bisa jadi karena preeklamsia dan eklamsia, bisa juga karena riwayat penyakit tertentu, terus bisa juga karena sepsis. Baik Ibu, preeklamsi dan eklamsia berarti hampir sama dengan jawaban sebelumnya. Apakah benar begitu? Ya, boleh. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kepada Ibu Sabella, dipersilahkan untuk mengutarakan jawabannya. Tadi aku kan udah. Pendarahan berat, Mbak. Untuk jawaban nomor 2. Kenapa, Bu? Jawabannya pendarahan berat. Baik, terima kasih. Untuk jawabannya hampir sama dengan jawaban sebelumnya. Apakah benar seperti itu? Iya. Baik, terima kasih. Kemudian Ibu Cindy. Ya. Iya. Mohon maaf Bu, maksud saya Ibu Erni, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Halo, Ibu Erni. Iya, kedengeran nggak ya suaranya? Iya, sudah Bu. Boleh Iya. mengutarakan pendapatnya terkait pertanyaan nomor 2? Kalau menurut saya bisa disebabkan dari faktor usia yang mungkin terlalu muda atau terlalu tua, juga bisa disebabkan karena telat penanganan dari dibawanya gitu, dibawa ke kesehatannya, sama telat melakukan tindakan. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara mencegah terjadinya kematian ibu? Kepada Ibu Rindi Imelia, dipersilahkan untuk mengutarakan jawabannya. Lalu melakukan kontrol ke bidan terdekat ataupun ke dokter. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu. Kemudian yang kedua kepada Ibu Dita dipersilakan untuk mengutarakan jawabannya. Dengan cara mengonsumsi vitamin atau tablet penambah darah. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf sebelumnya untuk jawaban-jawaban selanjutnya mungkin bisa dijawab dengan satu jawaban saja. Baik, yang selanjutnya kepada Ibu Umi Azahra dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Oke, saya jawab ya. Ya. Untuk mencegah kematian ibu dan anak, yang pertama pemerintah terutama ya harus mengadakan edukasi besar-besaran, baik itu kepada ibu itu sendiri atau keluarga pendamping. Jadi nggak ada lagi kondisi darurat yang tidak bisa ditangani. Edukasi itu penting Baik, soalnya. melakukan edukasi ya berarti Bu. Baik, kemudian untuk selanjutnya kepada Ibu Kartiningsi dipersilahkan untuk mengutarakan jawabannya. Pemenuhan gizi yang baik dan seimbang pada saat ibu hamil. Halo, bisa didengar? Iya, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Kemudian selanjutnya kepada Ibu Heni dipersilahkan untuk mengutarakan jawabannya. Kalau kita lihat Bisa diulang ya pertanyaannya, mohon maaf. tadi kita kayak gitu, masih Baik adik Ibu, cowok ya, jadi Bono. pertanyaannya Kan nggak tahu ngerti bagaimana arena. cara Iya, mencegah terjadinya kematian juga ibu keringan hari rokokan, baik aku itu lagi pada saat juga hamil, melahirkan ataupun nifas? Si ibu lebih aware dengan kesehatan dirinya dan bayinya ya, baik secara psikologis maupun secara fisik. Bisa dengan mengkonsumsi beberapa vitamin dan juga zat besi, kemudian asam folat dan lain sebagainya. Kemudian makan makanan yang bergizi untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya serta melakukan kontrol berkala ke fasilitas kesehatan. Terima kasih. Untuk memberi hijau. Untung kan kayak pulpen sampai. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk selanjutnya bisa diberikan Bisa satu didengar jawaban nggak ya? saja. Iya Bu, bisa didengar. Kemudian yang selanjutnya kepada Ibu Cindy dipersilahkan untuk mengutarakan jawabannya. Menurut saya dengan memperhatikan potensi penyakit tertentu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya. Kemudian yang selanjutnya kepada Ibu Sabella dipersilahkan untuk mengutarakan jawabannya. Dengan pemeriksaan rutin. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kemudian yang terakhir kepada Ibu Erni dipersilahkan untuk mengutarakan jawabannya. Iya, melakukan vaksinisasi sama deteksi penyakit bawaan. Baik, terima kasih Ibu. Karena ada dua jawaban mungkin bisa dijadikan dua kolom berbeda. Calista. Maaf, tadi satunya apa ya, Bu? Kepada Bu Erni mungkin bisa diulangi jawaban keduanya. Oh iya, deteksi penyakit bawaan.
sejak awal kehamilan. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Nah, baik, untuk pertanyaan nomor 4, bagaimanakah peran tenaga kesehatan dalam mendukung kesehatan ibu dan anak? Kepada Ibu Rindi Imelia dipersilahkan untuk mengutarakan jawabannya. Perannya sangat penting karena di dalam melahirkan taruhannya nyawa. Makasih. Baik, terima kasih Ibu Rindi. Kemudian yang selanjutnya, Ibu Dita dipersilahkan untuk mengutarakan jawabannya. Perannya dengan cara memberikan tablet darah secara gratis. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya, sama-sama. Kemudian yang selanjutnya kepada Ibu Kartiningsi dipersilahkan untuk mengutarakan jawabannya. Peran tenaga kesehatan yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama pada ibu hamil, dengan mengaktifkan kader-kadernya. Baik, terima kasih Ibu Kartiningsi. Kemudian yang selanjutnya kepada Ibu Umi Azahra dipersilahkan untuk mengutarakan pendapatnya. Jawaban saya sama dengan Ibu Kartiningsi. Baik, mungkin bisa diperjelas saja Bu, 1 atau 2 kata. Peran tenaga kesehatan sangat penting karena siapa lagi yang mengedukasi kita kalau bukan para tenaga medis. Baik, terima kasih. Berarti menjadi satu kelompok ya, Bu. Kemudian yang selanjutnya kepada Ibu Heni dipersilahkan untuk mengutarakan pendapatnya. Sebentar. Dengan adanya suatu pendampingan secara intensif kepada ibu-ibu yang sedang hamil sih, langsung turun ke lapangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Heni. Kemudian yang selanjutnya Ibu Cindy dipersilahkan untuk mengutarakan jawabannya. Perannya bisa dengan mendukung ibu untuk melakukan imunisasi pada anaknya. Baik, terima kasih Ibu Cindy atas jawabannya. Ya, sama-sama. Kemudian yang selanjutnya kepada Ibu Erni Kurniati dipersilahkan untuk mengutarakan jawabannya. Menurut saya, lakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hidup bersih dan sehat, dan rutin melaksanakan kegiatan posyandu setiap bulan. Baik, terima kasih Ibu. Karena ini ada 2 jawaban, mungkin bisa dibedakan menjadi kolom yang berbeda. Calista. Baik, yang terakhir kepada Ibu Sabella dipersilahkan untuk mengutarakan jawabannya. Melakukan sosialisasi. Baik, melakukan sosialisasi hampir sama dengan jawaban sebelumnya. Apakah benar seperti itu, Bu? Iya. Baik, terima kasih Ibu Sabella atas jawabannya. Kemudian selanjutnya, pertanyaan terakhir. Apa program pemerintah yang sudah dilaksanakan untuk menekan AKI atau angka kematian ibu? Kepada Ibu Rindi Imelia dipersilahkan untuk mengutarakan jawabannya.
Bentar. Koneksi error. Sudah dengar. Yang pertama, tenaga kesehatan diperbanyak di daerah-daerah terpencil. Yang kedua, melengkapi sarana dan prasarana dengan baik. Yang ketiga, obat akan disediakan dalam satu kesatuan. Yang keempat, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehamilan. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Karena ini jawabannya ada beberapa jawaban yang berbeda, maka disendirikan ya Bu di kolom atau kotak yang berbeda. Ya. Kemudian yang selanjutnya kepada Ibu Dita dipersilahkan untuk mengutarakan jawabannya. Dengan cara mengadakan pemeriksaan kehamilan di puskesmas secara gratis. Baik, terima kasih Ibu Dita atas jawabannya. Kemudian yang selanjutnya kepada Ibu Kartiningsih dipersilahkan untuk mengutarakan jawabannya. Program pemerintah ada beberapa, salah satunya yaitu program KB, antenatal care atau perawatan sebelum kehamilan, pada saat persalinan dan pada saat kelahiran, dan adanya rujukan. Baik, terima kasih Ibu Kartiningsih. Untuk selanjutnya kepada Ibu Umi Azahra dipersilakan untuk mengutarakan jawabannya. Menurut saya, pemerintah agar segera mendirikan fasilitas kesehatan di tempat atau daerah yang terpencil. Baik, terima kasih Ibu Umi Azahra atas jawabannya. Kemudian yang selanjutnya kepada Ibu Cindy dipersilahkan untuk mengutarakan jawabannya. Program antenatal care. Baik, Ibu Cindy atas jawabannya. Kemudian yang selanjutnya untuk Ibu Heni dipersilahkan untuk mengutarakan jawabannya. Halo Ibu Heni, apakah suara saya terdengar? Baik, mungkin masih ada gangguan sinyal. Kita lanjut ke Ibu selanjutnya. Sorry, tadi Bu siapa ya? Halo? Iya, halo. Kepada Ibu Heni. Mas Guntur ya ngomong ya. Halo? Kepada Ibu Heni dipersilahkan untuk mengutarakan jawabannya. Baik, mungkin kita lanjut dulu ke Ibu Erni, bisa mengutarakan jawabannya. Iya, jawaban saya adanya jam persal bagi masyarakat yang kurang mampu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya, Selanjutnya sama-sama. kepada Ibu Sabella, dipersilahkan untuk mengutarakan jawabannya. Adanya jaminan persalinan. Hampir sama dengan jawaban sebelumnya ya Ibu? Iya, sama Bu Erni kalau nggak salah ya. Iya, baik. Akan dikelompokkan jadi satu. Baik, yang terakhir mungkin kepada Ibu Heni. Apakah bisa mendengar suara saya?
Ibu Heni, apakah bisa mendengar suara saya? Halo, Ibu Heni. Baik, sepertinya Ibu Heni ada kendala jaringan karena tidak ada di partisipan. Ini 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. Nah, baik, Ibu Heni sudah bergabung kembali. Apakah bisa Iya, mendengar halo. suara saya? Bisa. Ya, Halo halo. ya. Ya, baik, Bu. Untuk pertanyaan terakhir mungkin bisa mengutarakan jawabannya. Pertanyaannya apa ya tadi ya? Mohon maaf. Baik, saya ulangi ya, Bu. Apa program pemerintah yang sudah dilaksanakan untuk menekan AKI atau angka kematian ibu? Halo. Iya, apakah suara saya terdengar, Ibu? Diulang lagi aja. Ya, halo. Baik, saya ulangi. Apa program pemerintah yang sudah dilaksanakan untuk menekan AKI atau angka kematian ibu? Apakah program pemerintah ibu? Apakah yang sudah dilaksanakan untuk menekan? Sorry, sinyalnya nggak nyampe kayaknya. Apakah yang dilakukan? Apakah yang dilakukan? Iya, baik. Iya, Apakah apakah yang program dilakukan? pemerintah apa yang sudah dilakukan pemerintah programnya terkait AKI? Mungkin bisa dijawab menurut pengetahuan Oke. Ibu Heni saja. Oke, terima kasih. Setahu saya di kampung-kampung itu sudah ada kader untuk secara intensif mengontrol ibu-ibu yang sedang hamil untuk pemeriksaan secara rutin. Kemudian kalau di puskesmas sendiri itu memang sudah ada buku KIA di mana kita bisa melakukan pemeriksaan secara gratis, baik tes urin, kemudian tes hipertensi atau tes gula darah. Sebenarnya sudah di itu sih. Dan juga ada edukasi juga sih di puskesmas dari pemerintah. Gantikan yo, kan yang mana tadi yo? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Heni. Karena ini jawabannya hampir mirip dengan jawaban sebelumnya, maka
akan dikelompokkan menjadi satu. Benar begitu, Bu? Diproses. Saya nggak dengar Maksudnya sebelumnya di soalnya. terapi. Boleh? Airnya itu pertama air laut. Ikut aja. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Payau. Ya. Nah, baik. Selanjutnya akan ada pembacaan notulensi dari notulen Calista, tapi sebelumnya mungkin Calista bisa mengelompokkan dulu jawaban-jawaban dari pendapat para peserta Metaplan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan membacakan hasil notulensi dari Metaplan yang sudah dilaksanakan. Yang pertama, apa itu angka kematian ibu? Di kelompok pertama ada kematian ibu disebabkan oleh hipertensi saat melahirkan. Lalu di kelompok kedua ada kematian ibu hamil sejak masa kehamilan. Lalu ada jumlah kematian ibu selama atau setelah kehamilan atau melahirkan atau semua yang berkaitan dengan kehamilannya. Lalu ada kematian yang terjadi pada ibu selama proses kehamilan atau persalinan atau setelah masa nifas. Lalu ada jumlah kematian ibu karena faktor alami, bukan kecelakaan. Dan yang terakhir ada kematian ibu akibat proses kehamilan atau persalinan atau pasca persalinan dan bukan karena kecelakaan. Lalu di kelompok 3 ada perencanaan kehamilan yang kurang matang dan jarak melahirkan terlalu dekat. Lalu ada jumlah ketika terjadi komplikasi atau penyakit bawaan saat kehamilan, pasca kehamilan karena kurangnya kesadaran dan perhatian terhadap kehamilan. Lalu nomor di pertanyaan kedua, apa faktor penyebab kematian ibu saat hamil, melahirkan, dan nifas? Di kelompok pertama ada terlalu banyak pikiran atau stres. Kelompok kedua ada faktor usia. Kelompok ketiga ada perdarahan atau infeksi saat hamil atau penyakit kardiovaskular. Lalu ada salah penanganan. Lalu ada preeklamsia dan eklamsia. Lalu ada kurangnya kesadaran kesehatan kehamilan. Dan tekanan psikologi. Lalu di kelompok keempat ada kurangnya pengetahuan, dan di kelompok kelima ada faktor lingkungan. Lalu di nomor 3, bagaimana cara mencegah terjadinya kematian ibu saat hamil, melahirkan, dan nifas? Di kelompok pertama adalah ada melakukan kontrol ke bidan atau dokter, pemeriksaan rutin, dan melakukan kontrol secara berkala. Kelompok kedua ada mengonsumsi vitamin, pemenuhan gizi yang baik dan seimbang, dan mengonsumsi vitamin atau tablet penambah darah. Kelompok ketiga ada memperhatikan potensi penyakit tertentu dan deteksi penyakit bawaan. Kelompok keempat ada edukasi oleh pemerintah, dan kelompok kelima ada melakukan vaksinasi. Lalu pertanyaan keempat, bagaimana peran tenaga kesehatan dalam mendukung kesehatan ibu dan anak? Di kelompok pertama ada tenaga kesehatan berperan penting dalam membantu melahirkan. Kelompok kedua ada pendampingan intensif kepada ibu hamil. Kelompok ketiga ada tablet darah gratis. Kelompok keempat ada mendukung ibu melakukan imunisasi pada anaknya. Kelompok kelima ada edukasi kepada ibu hamil dengan mengaktifkan kader-kader, lalu melakukan sosialisasi, lalu edukasi kepada ibu hamil oleh tenaga kesehatan. Dan di kelompok ke-6 ada rutin
melaksanakan posyandu. Pertanyaan terakhir, apa program pemerintah yang dilaksanakan untuk menekan angka kematian ibu? Di kelompok pertama ada nakes diperbanyak, lalu ada buku kelompok kedua ada buku KIA, kelompok ketiga ada KB, kelompok keempat ada melengkapi sarana dan prasarana dan fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Lalu di kelompok 5 ada meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehamilan dan edukasi dari puskesmas. Kelompok 6 ada antenatal care, ada kader untuk mengontrol pemeriksaan dan mengadakan pemeriksaan kehamilan gratis. Dan di kelompok terakhir ada Jampersal. Sekian notulensi kegiatan Metaplan malam ini. Baik, terima kasih Calista atas pembacaan notulensinya. Nah, baik, kepada para peserta Metaplan atau ibu-ibu sekalian, kita sudah sampai di akhir sesi atau penutupan. Saya, Ika, selaku fasilitator dan juga mewakili teman-teman kelompok saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekali lagi terima kasih atas waktunya kepada para peserta Metaplan atau ibu-ibu sekalian karena sudah berkenan untuk mengikuti sesi Metaplan pada malam hari ini. Nah, sebelum live Zoom meeting mungkin bisa on kamera, akan di screenshot untuk dokumentasi foto bersama. Kepada Calista mungkin bisa dibantu untuk bisa. Screenshot. Copot aja ngono, Cak. Iya, bisa di aba-aba mungkin Calista. Ya Allah. Kalau sudah siap. Ayo, di apa-apa. Sudah ya semuanya. Pose yang cantik. Jadi ketok nih. 1, 2, 3. Ya, absennya di capture ya. Oke, sudah. Oke, baik, sudah. Terima kasih saya ucapkan kepada para peserta Metaplan atau ibu-ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta Metaplan sudah dipersilahkan untuk live atau menjalankan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Terima kasih, Bu.